Hi everybody, welcome back again. Di video kali ini kita akan ngebahas market update dan juga mungkin untuk kali ini pembukaan ya saya pengen sharing juga sama teman-teman gimana posisi saya saat ini. Jadi sebenarnya saya ngelihat ada beberapa komen terbaru dari video terakhir dan tentu saja sebetulnya posisi market sudah irrelevant ya. Jadi dalam arti ketika kita analisis itu, analisa saya di situ untuk time frame yang lebih kecil kayak 15 menit. Dan memang ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Bahkan kalau kita lihat perbandingannya dengan pergerakan tadi malam aja itu udah jauh berbeda. Harga Bitcoin udah sempat naik lagi ke $20.000, udah 20.400, 20.500 bahkan. But then setelahnya dia collapse ya. Collapse-nya karena apa? Ada beberapa faktor tadi kita lihat, mungkin saya sambil tunjukin ke teman-teman ya. Dan jadi di sini ada welcome new bottom, yes Mr. Arif Setiawan, new bottom ya. Jadi basically 17.000 not the bottom yet. Kita udah pernah bahas itu di beberapa video terakhir. Dan saya personally mungkin pernah teman-teman tanyakan juga kayak kok gimana pandangannya terhadap winter, terus gimana terhadap inflasi. Inflasi masih akan naik karena kita udah bahasin berkali-kali. Winter di luar negeri itu dibutuhkan yang namanya heater butuh energi harganya pasti naik karena supply-nya dibatasi ya. Jadi kita sudah tahu lah ibaratnya ke depannya akan seperti apa itu. Kalau misalkan posisi dari market apakah artinya sudah totally kita bottom, saya terus terang nggak bisa jawab hal itu. Kita nggak bisa yang namanya menebak-nebak apakah bottom itu saat ini sudah benar-benar dipastikan bahwa ini adalah bottomnya. Karena yang saya tahu adalah inflasi diperkirakan masih bisa naik. Suku bunga juga masih akan naik. Artinya, angka 15.000, 13.000 itu yang saya selalu informasikan, yang selalu saya katakan di video-video sebelumnya, atau di live streaming, atau bahkan di teman-teman pasti tahu ya, saya ada Bitcoin roadmap juga. Kita udah pernah bahas juga di Bitcoin roadmap. Which one? Saya tunjukin dulu. Nah ini ya teman-teman bisa langsung lihat aja di Bitcoin roadmap-nya. Kita udah pernah bahas tentang angka-angka yang berpotensi dicapai gitu loh. Dan kita ngelihat ini in the long run ya. Dalam artian kenapa masih ada pertimbangan 15.000, 13.000. Dan saya sudah sampaikan juga bahwa kita ngelihat naik terakhir ini itu bukan berarti nanjak untuk totally bull run. Tapi kita ngomongin ini part of relief rally. Jadi teman-teman yang nonton live streaming sebelumnya, kita udah ngomongin beberapa poin kenapa market bisa ada potensi relief rally. Dan relief rally terjadi. Jadi pada saat kita ngelihat Bitcoin naik dari harga 18-19 ribu ke 20 ribuan, bahkan 21 ribu, itu adalah part of the relief rally. Cuman kita nggak tahu sebatas mana, sejauh mana harga itu akan kepentok pada topnya. Ya, dalam artian apakah di 22.500, apakah di 25.000, yang kita tahu ada angka-angka itu. Tapi by the time kita ngelihat ada rejection, by the time kita ngelihat buyers kehilangan powernya, dan itu sudah saya sampaikan. Jadi kalau teman-teman mau mungkin saya berikan update di Telegram ya. Jadi make sure kalian bisa gabung di grup Telegram, itu free, kalian tinggal klik di kolom deskripsi, abis itu kalian lihat aja ya. Di situ ada link untuk gabung ke Telegram. Kalian bisa lihat di sana karena saya kemarin itu sempat berikan update juga, urgency juga. Sebentar ya, mungkin saya coba tunjukin ke teman-teman deh. Biar teman-teman enak ya, bisa ngelihat ya. Saya terangin dulu layarnya. Oke, dan ya ini dia ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, saya sempat share ya, ada update di Telegram. Oke, saya sempat share ke teman-teman di Telegram juga. Jadi quick update ya, BTC gagal breakout dan lain sebagainya. Kemudian Dego ya, sekitar tanggal 8 November. Saya sampaikan juga ya. Di sini saya bilang apa? Teman-teman bisa baca ya. Sebaiknya jangan tergesa-gesa karena cukup resiko untuk menangkap pisau jatuh ya. Karena kita ngelihat harga itu turun ya, sangat signifikan. BTC dump dari harga berapa menuju ke harga berapa. Nah, dan anyway, sorry kalau misalkan saya mungkin kurang update ya untuk belakangan ini. Karena saya posisikan lagi di Thailand nih. Dan terus terang tadi malam saya pass out. Pingsan ya. Pingsan bukan karena mabuk atau apa, tapi pingsan karena kecapean kayaknya. Padahal rencana pengen sharing update ke teman-teman juga yang ada di YouTube, ngebahas tentang possibility daripada FTX against Binance. Nah, cuma by the time saya bangun pagi ini, kayak everything's too late ya. Udah bergerak semua signifikan. Dan teman-teman yang mungkin following atau subscribe YouTube channel saya pasti tahu lah, saya bisa dibilang lumayan cukup update karena FOMC malamnya
malam itu juga saya update ya. CPI kita update after CPI ya kan. Kenaikan suku bunga, before dan sesudah kenaikan suku bunga, kita update buat teman-teman. Jadi, so far, ya harusnya itu yang cukup update ya buat teman-teman sekalian. Jadi, khusus malam ini, terus terang, saya ketiduran, capek banget. Kemarin habis activity seharian, jadi ya kira-kira seperti itu. Nah, by the way, salah satu video ini saya juga pengen mengclarify ya. Mengclarify dalam arti memberi informasi ke teman-teman bahwa saya itu bukan tipikal orang yang trading sambil jalan-jalan. Jadi kalau misalnya mungkin ada sebagian orang yang bilang kayak impian gue tuh adalah bisa trading di mana aja sambil jalan-jalan. Sebenarnya kalau mungkin itu bisa jadi impian yang bisa dicapai gitu loh. Tapi buat saya itu adalah sarana advertising ya. Advertising maksudnya gimana? Buat teman-teman yang mungkin ikut kelas trading ya dan lain sebagainya. Mereka akan bilang sama kalian bahwa ya salah satu goalnya adalah freedom. Ya nggak sih? Kita nggak perlu kantor, kita bisa kerja di mana aja, kapanpun kita mau, which is by trading gitu loh. Padahal ada satu point of view dari saya based on my own experience, di mana ketika kalian sedang jalan-jalan, sebenarnya fokus utama kita adalah istirahat, ya, menetralkan pikiran kita dari yang namanya aktivitas trading. Karena teman-teman, ini logikanya ya, karena saya udah ngerasain juga, ketika kita posisi lagi traveling, itu sama aja kayak teman-teman kan liburan ibaratnya. Nah, bayangin teman-teman lagi kerja di kantor 9 to 5 every day. At some point kalian pengen liburan. That's why kalian create planningnya, kalian beli tiketnya, kalian beli tournya, kalian holiday di hotel yang kalian pengen cobain dan lain sebagainya. Dan akhirnya saat itu sudah bisa terrealisasi. Di hari dimana kalian liburan, kalian dikontak sama bos kalian, disuruh kelarin kerjaan kalian. Atau ada kerjaan baru yang kalian harus kelarkan hari itu juga. Kira-kira kalian gimana? Pasti bete kan? Nah, pasti istilahnya merasa kayak, ini kan gue lagi liburan, kok gue digangguin dengan pekerjaan. Nah, that's the feeling of trading everywhere. Jadi kalau misalnya kita trading, iya, saya sometimes tetap trading, jadi kayak saya keep my shape ya, dalam arti saya tetap entry, ada exit gitu. Tapi pada saat saya lagi traveling, saya tahu, saya trading itu nggak bisa dengan margin yang istilahnya dengan standar saya trading. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya nggak mau ya pada saat saya traveling, my mind itu ada di different place, atau di tempat yang berbeda. Nah, itu sebenarnya adalah satu hal yang buat saya pribadi, saya sudah praktekkan. Mana yang lebih nyaman buat saya adalah ketika saya traveling, ya saya fokus 100% traveling. Ketika saya trading, ya saya trading gitu. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, ya kemarin itu saya sempat posting ya di Instagram. Saya kebetulan lagi di Singapura. Jadi beberapa hari sebelum saya ke Thailand, itu kan saya transit dulu di Singapura 1 harian. Saya ada sempat posting ini ya. Jadi kayak ada beberapa trade yang saya ambil dan kebetulan sudah running dalam keadaan profit. Tapi teman-teman harus tahu bahwa pada saat Bitcoin kemarin drop dari harga first time ya, kita lihat dari harga 21 ribuan, 20.900 dan seterusnya dia drop sampai akhirnya nembus ke 19.000, itu posisi saya sudah exit semua ya. Dalam artian posisi yang saya ambil ini adalah sebelum saya ke Singapura. Jadi analisa semua udah dapat ya kan. Oke, saya trading, saya masuk posisi dan saya set stop loss dan lain sebagainya. And then seiring dengan berproses, market break, new high level dan lain sebagainya, stop loss saya geser ke arah stop loss plus. Tapi pada saat stop loss plus itu kena, ya udah that's it. Saya nggak akan buru-buru buka chart lagi kayak everyday saya jalan. Misalnya saya lagi di Chinatown, saya lihat boleh posisi ya kan, lagi nongkrong misalnya di coffee shop, oke, saya lihat posisi misalnya, ya jadi nggak enjoy gitu loh, traveling jadi nggak enjoy. Nah, itu sebenarnya sedikit sharing yang mungkin nggak tahu, mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman, karena saya cukup yakin ada orang yang melakukan hal itu, dan biasanya pada saat mereka lakukan hal itu saya cukup yakin pikiran mereka nggak ada di sana. Pikiran mereka melalang buana, istilahnya, aduh, apalagi kalau loss ya, kalau profit sih happy gitu loh. Tapi kalau loss, wah pusing pak. Kamu liburan bukan tambah senang, tapi tambah pusing. Udah liburan keluar uang, tradingnya juga rugi, pusing. Ya ibaratnya seperti itu teman-teman. Oke, nah
Semalam saya ada update juga untuk Bitcoin, saya ada open position. Ini sebenarnya kita open pada saat lagi live session. Ada beberapa pembahasan, beberapa pertimbangan kenapa ini kayak bisa nih open long position. Tapi teman-teman coba perhatikan, langsung saya take profit ya, apalagi begitu tercapai target, waduh ya 20.500, oke, kena target profit, saya exit 50% portion dan sisanya stop loss di break even. That's it. Udah. Kita nggak akan paksakan trading gitu loh. Nah itu sedikit yang mungkin bisa saya sharingkan sama teman-teman before kita ngomongin soal market update. Jadi saya pikir posisi saya saat ini itu juga perlu dipahami sama teman-teman ya. Jadi bukan teman-teman ngelihat, wah saya bikin konten kayak gini nih berarti harga ekspektasi naik dan lain sebagainya. Karena ada beberapa yang bisa bilang kayak gitu loh. Dan jujur ya ini kayak dam 17k, WK, saya nggak ngerti ya kalau ini tujuan dia ngomong ini apa gitu. Gimana nih pagi ini, kirain ke 20.000, sekalinya 17.000, gas lagi kok, mau naik mau turun, yang penting konten, nggak usah peduli dengan user yang liquid. Nah ini kan berarti kalau kita ngomongin liquid ya saya nggak tahu gitu loh. Apakah saya memberikan sebuah statement bahwa ini udah saatnya long di market dan lain sebagainya gitu loh. Enggak, teman-teman ya. Kita di sini berusaha untuk memberikan pandangan yang objektif. Saya punya pandangan, saya sudah sharingkan, kita sudah bahas juga di video terakhir. Bahkan tadi saya sudah tunjukin ke teman-teman, sebenarnya kita ada sedikit update. Cuman memang saya sudah pernah bilang, YouTube itu saya nggak bisa update kayak 24 jam. Ya kan? Contoh ada apa di sekarang, saya update gitu. Ada apa sekarang, saya update gitu loh. Sebisa mungkin saya pengen update ke teman-teman. Sebisa mungkin saya pengen kasih tahu yang terbaik buat teman-teman. Maksudnya informasi apa nih yang kita bisa dapatkan dari kejadian-kejadian yang sedang terjadi saat ini gitu. Kan semua orang pasti pengen tahu. Jadi bukan it's about yang penting konten, nggak usah peduli dengan user yang liquid. Nggak kayak gitu ceritanya teman-teman ya. Di sini perkara liquid, sebenarnya teman-teman bisa mampir aja ke video playlist ya. Di playlist study time saya sudah pernah sampaikan. Ada banyak sekali di sana berbagai study time yang sudah pernah saya sharingkan. Kalian bisa lihat bahkan untuk risk management supaya nggak kena liquid. Saya udah pernah jelasin di situ juga. Cuman nggak semua orang nonton ya, mungkin viewers baru dan lain sebagainya. So, di market update kali ini pembahasan saya mungkin kita akan bawa kalian untuk ngebahas tentang Solana, terus sedikit Bitcoin dan juga Sam Bankman ya, Fried ya. Nah sebenarnya ini udah nggak terlalu udah nggak perlu saya terlalu bahas lah karena menurut saya udah sedikit kelewat gitu ya. Cuman yang perlu di note adalah SBF itu akan fokus dalam menyelesaikan permintaan ya akan regulasi terhadap DeFi yang mana sebenarnya merugikan crypto community. That's why orang-orang nggak suka sama SBF dan that's why CZ itu memutuskan untuk memisahkan diri ya dengan SBF. Dalam arti memang mereka nggak pernah kerja sama, tapi SBF kan istilahnya punya koin, punya exchange yaitu FTX, dan ketika si CZ tahu situasi tersebut, udahlah berarti ini orang bukan pro kripto. Ya udah, kalau gitu FTT dia tidak akan aktifkan istilahnya di exchange Binance gitu ya. Dan mungkin token FTT yang mereka punya ya udah pengen dijual sama si CZ. Dan akhirnya itu yang menyebabkan kontroversi baru-baru ini ketika dikatakan bahwa CZ itu akan mengakuisisi FTX. Itu dia bilang ya sore ini. Itu kalau teman-teman perhatikan. Sebenarnya CZ bilangnya adalah sore ini SBF itu meminta CZ untuk mengakuisisi. Ya. Saya mau make sure lagi, saya cek lagi. Karena last time yang saya tahu adalah kondisinya seperti itu. Jadi bukan berarti udah benar-benar dikonfirm ya bahwa ya teman-teman ya, we will conducting a full DD in the coming days. Jadi bukan langsung dan masih bisa berubah keputusannya. This afternoon, FTX asked for our help. There is a significant liquidity crunch to protect users. We signed a non-binding LOL. A non-binding, ya, intending to fully acquire FTX.com and help cover the liquidity crunch. We will be conducting a full DD in the coming days. Days, teman-teman. Jadi bukan hari ini, bukan kemarin waktu si CZ upload itu terus di Twitter ya, terus dia langsung akuisisi, tapi belum confirm. That's why sebenarnya apa yang terjadi tadi malam itu menurut saya ya part of the drama, mungkin ya part of the drama.
BNB akhirnya dump lagi, BTC juga akhirnya drop signifikan setelah sebelumnya sempat naik ya. Naiknya juga flash ya, jadi kayak cepat peng, habis itu dia turun 3 candle, oke? Dan sebenarnya yang paling kasus itu hari ini adalah FTT ya. Kita lihat FTT itu udah dropnya parah sekali. Nah, ini udah kayak the second Luna ya, the second Luna pada saat kejadian kemarin itu. Jadi dengan posisi sekarang di FTT, tapi Bitcoin turunnya nggak terlalu signifikan, nggak separah pada saat Luna ya. Saya pikir ini berarti kita udah lebih dewasa istilahnya. Trader cryptocurrency atau investor kripto itu mungkin sudah lebih dewasa sehingga ya udah oke loh gitu. Kita istilahnya ya udah FTT punya dramanya sendiri, Bitcoin kena dampak, ada panic selling juga tapi nggak separah pada saat Luna. Oke. Nah, berikutnya Solana. Karena Solana digadang-gadang itu akan menjadi next dump atau sudah berlangsung gitu loh. Karena ternyata sebetulnya problemnya itu ada di sini. Jadi si FTX itu memiliki Solana token karena dipercaya bahwa SBF itu adalah merupakan early investor dari Solana. Oke, dan beberapa kali sempat menyuarakan Solana sehingga Solana pumping gitu ya. Jadi kayak istilahnya di shield ya kalau bahasanya orang-orang di CoinDegen tuh di shilling ya. The exchange owns about 3.37 billion dollar in cryptocurrency, which a large amount being sold tokens. Jadi dia punya Solana token, 299 juta token Solana yang sudah tidak dikunci atau di lock, dan ada 863 juta koin lainnya yang masih dikunci di ekosistem Solana. Oke, dan ada 41 juta dalam bentuk kolateral. Jadi ini yang dikhawatirkan, sehingga kalau misalkan seandainya koin ini sudah bisa diakses sama si FTX, itu bisa dijual dan tujuannya adalah untuk memaintain harga FTT. Cuman FTT in the end sudah drop parah dan saya rasa mungkin justru SBF akan menggunakan Solana nantinya untuk recovery-nya dia. Itu bisa menjadi satu kemungkinan yang kita bisa lihat di pasar ya. Dan terakhir, Bitcoin harga turun lumayan signifikan. Nah, kalau ini mungkin nanti kita akan bahas khusus untuk di pembahasan price action Bitcoin juga. Jadi kita akan coba cari tahu kemana nih arah market akan dibawa dan kira-kira potential bottomnya seperti apa. Nanti kita akan bahas lagi selengkapnya di Bitcoin Update. So, thank you so much everyone untuk yang udah nonton video ini. Ini buat pengenalan juga ya soal market update. Jadi kedepannya kalau saya bikin market update mungkin saya akan kasih pandangan saya juga dan gimana positioning saya. In the end, positioning saya trader di sini. Saya tahu kapan harus trading dan untuk investment rencana saya ya. Ini makanya tips nih. Kalau teman-teman nonton sampai selesai, kalian boleh type 1,5% karena videonya panjang. Ya, tipsnya di akhir. Bukan tips di akhir. Saya masih sama dengan stand saya pada saat live streaming terakhir. Saya sudah sampaikan ke teman-teman bahwa kita akan melakukan akumulasi pada masa winter ini. Jadi proses DCA saya sedang berlangsung. Saya lihat every dip berarti ada potensi untuk saya buyback the coin. Oke, so that's it. The tips di akhir video ini. Dan ingat ya teman-teman ya, by the way, akumulasi itu bukan berarti beli langsung all in. Tapi saya beli untuk nyicil persiapan untuk next bull run. Oke, so I think that's it everybody. Thank you very much for watching. I hope you guys enjoy the content dan bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone. Have a nice day guys. Dan cheers. Bye-bye.